Ketika saya sampai di puncak bendera, saya melihat ternyata gunung tersebut penuh dengan batu. Dan batu tersebut adalah batu-batu yang tajam, cadas, dan kelihatannya sangat ekstrim. Matahari sudah mulai menyinari dan saya dapat melihat bahwa pijakan yang akan kami lewati berpindah dari satu puncak ke puncak lainnya tidak lebih dari sekitar 1 meter. Sementara di kiri kanannya adalah jurang yang benar-benar dalam yang mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa dan saat ini saya sedang duduk di sebuah pojok kecil toko outdoor yang hangat, mengenang jejak-jejak langkah saya dalam sebuah perjalanan yang saya beri nama perjalanan menunduk. Bukan karena saya lelah atau kalah, tapi karena saya ingin belajar rendah hati dari jalanan-jalanan asing yang tidak pernah menyuruh siapapun untuk sombong. Kali ini saya ingin berbagi cerita mengenai perjalanan saya melakukan pendakian ke Gunung Raung 3.344 meter di atas permukaan laut. Perjalanan ini saya mulai dari Kalibaru di Banyuwangi. Mengapa saya ingin mendaki Gunung Raung? Karena konon Gunung Raung adalah gunung terekstrim di Jawa. Kami menginap semalam di Kalibaru sebagai base camp kami karena pemilik base camp adalah pemilik webbing, harness, dan karabiner yang diperlukan untuk pendakian di puncak Gunung Raung. Dan beliau dengan tekun melatih kami sebelum pendakian dengan menaiki pohon-pohon yang ada di sekitar rumah beliau. Di antaranya adalah pohon mangga, pohon alpukat, dan pohon durian untuk melatih kami dapat melakukan perjalanan tali temali dan melepas serta memasang tali dalam pendakian nantinya. Perjalanan yang kami tempuh dari pos 1 sampai pos 6 adalah perjalanan yang luar biasa indah karena dipenuhi oleh hutan-hutan yang tebal dan lebat serta beberapa hal yang menarik untuk jadi perhatian kami. Di antaranya adalah suara-suara burung, suara-suara aneh yang ada di sekitar Gunung Raung, dan kami mendengar suara sungai. Lalu saya bertanya kepada guide saya, memang ada sungai di sekitar ini. Konon di Raung agak susah mendapatkan air. Oleh karena itu saya bertanya, apakah ada sungai di dekat sini? Ternyata sungai itu ada di dalam tanah, 1 kilometer di dalam tanah, dan akan sulit kami menemukannya kalau kami tidak turun 1 kilometer ke dalam tanah. Di sana, di Gunung Raung, pada umumnya pendaki harus membawa airnya sendiri atau pemilik karabiner, pemilik webbing akan menanam air di sekitar pos 7. Itu yang kami ketahui. Kami berkemah di pos 7 dan itu berada di bibir-bibir jurang, cukup menakutkan tapi menyenangkan karena terjadi kehangatan di antara para pendaki yang tadinya tidak kenal satu sama lain. Akhirnya kami bercengkrama bersama-sama menikmati sempitnya wilayah perkemahan di pos 7. Pada jam 12 malam kami dibangunkan dan kami mulai berjalan menuju puncak. Perjalanan dimulai sekitar pukul 1-2 dini hari dan puncak pertama adalah puncak bendera. Itu kami raih ketika azan subuh sekitar pukul 4:30 pagi. Matahari semburat muncul di puncak bendera dan pemandangannya luar biasa indah karena latar belakangnya adalah puncak-puncak batu yang curam dan terjal. Ketika saya sampai di puncak bendera, saya melihat ternyata gunung tersebut penuh dengan batu dan batu tersebut adalah batu-batu yang tajam, cadas, dan kelihatannya sangat ekstrim. Matahari sudah mulai menyinari dan saya dapat melihat bahwa pijakan yang akan kami lewati berpindah dari satu puncak ke puncak lainnya tidak lebih dari sekitar 1 meter. Sementara di kiri kanannya adalah jurang yang benar-benar dalam yang mengerikan, membayangkan andai kata sampai jatuh ke sana
luar biasa tidak tertolong. Saya harus melompati batuan-batuan besar yang ada di depan saya. Dan saya harus memastikan bahwa lompatan saya adalah tepat dan akurat. Karena kalau tidak, saya akan meluncur melewati batu-batuan kecil yang akan membawa saya terperosot jauh ke bawah. Perjalanan dari Puncak Bendera ke Puncak Tusuk Gigi ditempuh cukup lama karena perjalanan itu tidak mudah. Karena perjalanan itu ekstrim dan memerlukan bantuan alat-alat pendakian gunung yang tepat dan benar. Kami menggunakan webbing, harness, dan karabiner dipandu oleh orang dari base camp yang kami tempati. Perjalanan di Raung adalah perjalanan yang mencekam. Tanpa kehati-hatian, tanpa doa yang kuat, agak mengerikan melihat suasana batuan yang luar biasa. Bebatuan di Gunung Raung adalah batuan-batuan yang tidak semuanya masif, tapi bergerak. Sehingga apabila kita tidak berhati-hati dan waspada, kejadiannya akan fatal bagi langkah kita untuk terus dapat menapaki Gunung Raung yang ekstrim tersebut. Dan ketika mempergunakan webbing, itu pun harus dibantu dengan profesional yang memahami penggunaan dan cara-cara pemakaian alat-alat tersebut. Tanpa bantuan profesional yang memahami kontur dan struktur Gunung Raung, dan mereka memiliki peralatan pendakian yang lengkap seperti webbing, karabiner, dan harness, akan sulit bagi saya untuk dapat melewati jalur di Gunung Raung yang ekstrim tersebut. Setelah melalui titik-titik ekstrim pendakian yang mempergunakan peralatan pendakian gunung yang tepat dan benar, saya dan teman-teman melangkah menuju puncak berikutnya, yaitu Tusuk Gigi dan Puncak Sejati. Alhamdulillah akhirnya sebelum tengah hari saya sudah tiba di Puncak Sejati. Ada perasaan yang luar biasa bahagia bahwa perjalanan cadas dan ekstrim Gunung Raung dapat saya selesaikan dengan baik hingga mencapai ke Puncak Sejati 3.344 meter di atas permukaan laut. Saya memandang kaldera kering yang ada di bawah Puncak Sejati dengan perasaan terharu dan perasaan tercekam karena kontur gunung tersebut memang mencekam. Itulah pengalaman dan cerita perjalanan saya Gunung Raung yang luar biasa, menguras emosi, fisik, dan juga kekuatan hati untuk terus melanjutkan dari Puncak Bendera, Tusuk Gigi, hingga ke Puncak Sejati. Itu bukan perjalanan yang mudah bagi saya di usia ini dan dalam pengalaman yang sangat minim sebagai pendaki gunung. Tentu saja perjalanan saya ke Gunung Raung dan mencapai Puncak Sejati bukan tanpa persiapan apapun sebelumnya. Saya mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan melakukan latihan panjat dinding dan juga melakukan tali temali, belajar juga memanjat bukit-bukit di sekitar daerah saya untuk dapat mengasah kemampuan saya bersatu dengan batu dan gunung sehingga saya menjadi lebih bersahabat ketika mencapai daerah Gunung Raung dan mencapai puncaknya yang ekstrim penuh dengan batuan dan penuh dengan kewaspadaan agar kita tidak celaka atau mengalami akibat fatal dari keteledoran kita yang tanpa persiapan, baik itu fisik, mental, pikiran, dan juga peralatan pendukung yang disiapkan oleh profesional yang mengenal Gunung Raung. Pendakian saya ke Gunung Raung di Jawa Timur juga saya tuliskan di dalam buku yang saya tulis, Bila Mimpi Punya Warna. Izinkan saya mengutip beberapa hal mengenai Gunung Raung. Puncak Sejati adalah puncak tertinggi Gunung Raung dan pencapaiannya memerlukan ketangguhan fisik dan mental yang luar biasa. Saat akhirnya berdiri di Puncak Sejati, saya merasakan campuran perasaan antara kelegaan, kebanggaan, dan rasa syukur. Menatap ke sekeliling, melihat gugusan pegunungan Ijen yang menjulang, dan kaldera Raung yang menganga di bawah saya. Saya menyadari betapa luar biasanya pencapaian ini. Rasa puas yang tak tergambarkan memenuhi hati, mengetahui bahwa saya telah mengatasi salah satu medan pendakian paling ekstrim di Indonesia. Di Gunung Raung, setiap langkah adalah ujian, setiap tebing adalah tantangan, dan setiap puncak yang dicapai adalah kemenangan atas ketakutan dan keterbatasan diri. Ini adalah perjalanan yang akan selalu saya kenang sebagai simbol kekuatan tekad dan keberanian dalam menghadapi alam yang maha dahsyat.
Perjalanan menunduk mengajarkan saya bahwa yang paling berharga bukanlah tempat tujuan, tapi bagaimana kita menapakinya. Bahwa manusia tidak perlu menaklukkan dunia, cukup berdiri bersisian dengannya sambil menunduk, belajar, menerima, dan memahami. Maka mari terus melangkah, bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk mengasah empati dan mengenal diri kita yang sesungguhnya. Saya Marisa, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.